اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فارتفعت منه البرور مثل قوس ما رأينا قد يا وجاء سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh
wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Alhamdulillah para asatidz yang ada di Masjid At-Taubah, Ustadz Yahya, Ustadz Anggi, dan Ustadz Wawan membersamai kita. Para hadirin jamaah subuh, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Namun Ahad ini adalah Ahad yang pertama setelah Ramadan, dan di bulan Ramadan pun belang bentong Pak ya. Mohon maaf karena keadaan fisiknya yang tidak memungkinkan. Ya alhamdulillah sudah mulai ada perubahan, mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Ya, kesempatan ini kita adakan halal bihalal. Kalau sekarang Pak di perkantoran itu sudah jarang halal bihalal karena adanya imbas dari peperangan, ya, peperangan yang ada di Timur Tengah sana. Ya karena mereka tidak salam-salaman ya Pak ya, jadi perang terus gitu. Kalau di kita salam-salaman jadi damai. Ya alhamdulillah. Ya kesempatan ini saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran, menjelaskan terjemahan, tafsir, dan sebagainya ada kekeliruan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon maaf. Ya, begitu juga hadirin, juga saya tidak perlu menyatakan minta maaf, ya, tidak perlu saya sampaikan sesuatu karena hadirin lah yang terbaik ya, yang berniat untuk melaksanakan ibadah, mau setiap pagi Ahad untuk melaksanakan, dan bapak-bapak adalah termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, halal bihalal ini adalah kebiasaan yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat istilah halal bihalal itu tidak ada di dalam bahasa Arab. Jadi karena ada tradisi di setiap akhir Ramadan, nah di sana kita itu mendatangi orang-orang yang lebih tua untuk kumpul, ya sanak saudara, family semuanya kumpul. Nah disitulah diperkenalkan si A, B, C, D. Ya jangan sampai kita memperkenalkannya ketika mau nyalon lurah. Kamu saudara saya gitu ya. Saudara untuk minta suaranya. Jangan seperti itu. Itu ada udang di balik batu. Bukan karena Allah ya, tapi untuk memperoleh suara. Itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan ya tradisi akhir Ramadan kita datang kepada orang yang lebih tua, kita maaf, bila perlu kita itu membawa sesuatu diberikan kepada orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua, kenapa harus kita beri? Karena kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dulu, orang-orang tua kita itu kebanyakan bukan dari orang-orang behet, bukan orang-orang kaya. Yang mengurus kita itu adalah orang yang lebih awal lahir. Bapak ibu kita itu mencari nafkah. Bapak ke sawah, ibu memasak, kakaklah yang mengurus kita. Itu harus kita sadari. Ya,
Beda dengan kalau orang-orang kaya memanggil orang untuk mengurus anaknya. Kalau kita itu tidak ingat masa lalunya, itu termasuk orang yang tidak bersyukur. Kita harus termasuk orang yang bersyukur. Datangilah walaupun setahun sekali. Berikanlah kebahagiaan kakak-kakak kita ini. Jangan berdiam diri mentang-mentang sudah kaya raya, mentang-mentang sudah kecukupan, tidak lupa akan kakak-kakak kita. Kita dulu waktu kecil dimandikan oleh kakak kita. Kita berak, kita pipis di bawah kamar mandi oleh kakaknya. Ini mohon maafnya. Kadang-kadang ada kakak yang tidak kurang sayangnya. Nyebokin adiknya pakainya kaki. Ini kan kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya seperti itulah perilaku orang. Tapi jarang sekali. Insya Allah ketika memberikan pembersihan cebok itu ya pakai tangan. Ya semuanya itu karena kasih sayang tidak hanya orang tua tapi kakak-kakak kita juga. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Lebaran. Lebaran itu untuk semua orang Pak bisa lebaran. Makanya kalau masa lebaran itu orang Islam, orang non-Islam itu pada pulang mudik mau lebaran. Nah ini ya. Jadi orang yang lebaran itu orang yang tidak berpuasa pun ikut lebaran. Bahkan kadang-kadang pakaiannya itu lebih bagus-bagus yang tidak puasa. Ini ya. Jadi ya kalau dinyatakan lebaran bolehlah untuk mereka, untuk semuanya itu boleh. Yang berpuasa lebaran, yang tidak berpuasa lebaran. Hatta orang non-Islam pun ikut lebaran boleh. Nggak ada masalah karena tidak ada ritual. Datang salam-salaman, ucapan dan sebagainya. Cuma ada Pak yang tidak boleh kita katakan sembarangan. Minal aidin wal faizin. Kita tahu dia nggak puasa nggak apa, sholat kagak, ngaji kagak, taraweh boro-boro. Kok bilang minal aidin wal faizin? Ini salah tempat. Salah tempat. Ya. Kalau pernyataan minal aidin itu artinya mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali fitrah. Ya, kembali fitrah seperti apa? Seperti kita waktu dilahirkan. Karena pernyataan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi Id kembali ini ada doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali. Kembali kemana? Kepada fitrahnya. Karena kalau kita itu puasa beneran, puasa yang penuh perhitungan dalam arti hanya mengharapkan ridho Allah, maka kita bersih dari noda-noda dosa yang ada pada diri kita. Kita diampuni oleh Allah semuanya. Kalau kita itu puasanya beneran. Ya, namun kalau puasanya yang nggak beneran, ini ya diserahkan kepada Allah lah. Ya kalau hakim yang tertinggi itu ya Allah. Ini kalau dalam satu riwayat Pak, nanti di akhirat orang-orang yang fasik itu kalau ditanya, kamu mau dihukumi oleh siapa? Oleh malaikat atau oleh Allah? Saya lebih suka dihukumi oleh Allah yang langsung. Karena apa? Karena Allah lah yang ghafur. Melihat hambanya yang banyak dosanya, tetap Allah itu ghafur. Tapi kalau malaikat, itu kayak mekanik Pak. Dosa neraka. Banyak amalan solehnya surga. Sudah seperti itu. Hanya itu saja. Tapi kalau Allah itu tidak. Allah itu ghafur. Makanya kita dekati Allah terus. Jangan kita jauh dari Allah. Baik itu dalam keseharian,
dalam keadaan kita menghadap Allah, tanamkan kepada Allah itu ada dalam hati kita. Kita jalan terus jatuh, kepleset, katakan innalillah. Innalillah. Kita itu merasakan ada dosanya, astagfirullah. Jangan kita itu bosan-bosan menyebut asma Allah. Jangan bosan-bosan. Tanamkan kepada diri kita, dari mulut kita, hati kita, hanya ingat kepada Allah. Nah, inilah yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Ya, minal a'idin. Termasuk orang yang kembali dalam arti fitrah. Kembali dalam arti bersih jiwanya, tidak ada dosa sedikit pun. Wal faizin, memperoleh kemenangan. Apa iya orang yang nggak puasa itu memperoleh kemenangan? Dia itu dikuasai oleh setan, dia dikuasai oleh nafsu. Masa kita nyatakan wal faizin kepada orang-orang yang tidak saum, tidak sholat, yang banyak maksiatnya? Tidak pantas kita nyatakan seperti itu. Karena apa? Orang yang saum itu orang yang bisa mengalahkan godaan setan. Orang yang bisa mengalahkan pilihan-pilihan manusia, hanya mengikuti perintah Allah. Makanya kalau orang itu sehat rohaninya, ketika Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu bergegas. Dan orang-orang yang kelihatannya sakit badannya ketika saum itu merasakan nikmat, tidak merasakan menjadi beban, tidak merasakan itu adalah sesuatu yang berat. Tapi bagi mereka yang tidak ada iman, maka walaupun dia sehat, lapar, ya puasa ya lapar, lemes, ya puasa ya lemes. Gak ada orang yang puasa gagah. Ya, jadi puasa itu ya lapar, puasa itu ya dahaga, puasa itu ya lemes karena tidak makan. Suatu hal yang wajar. Tapi bagi orang yang beriman tidak demikian. Orang yang beriman dia akan menyatakan, aku ingin memperoleh derajat takwa. Aku ingin memperoleh derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi ini sebenarnya sering saya sampaikan. Ketika kita puasa itu akan memperoleh derajat takwa. Dan di situ kalau dalam bahasa Arab itu ada pernyataan la'alla. La'alla itu artinya mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang memungkinkan diraih. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada la'alla, ada laita. Ya. Jadi la'alla itu adalah litaroji wa tawakku'i. Artinya harapan yang memungkinkan terjadi. Ya, jadi kayak umpamanya anak masih kecil, dia belajar memungkinkan jadi ulama. Nah, memungkinkan jadi orang alim, memungkinkan banyak. Itu arti la'alla. Begitu juga la'allakum tattaqun, itu juga merupakan harapan yang memungkinkan. Jadi kalau kita itu melaksanakan saum dengan sebenarnya, maka kita akan memperoleh derajat takwa. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Berbeda dengan laita. Laita itu harapan yang tidak mungkin. Makanya orang-orang yang sudah tersiksa di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti, maka dia menyatakan, "Faya laitani kuntu turaba." Kalau aku seperti ini jadinya, disiksa dulu, memperoleh siksaan yang begitu dahsyat, kembali utuh, disiksa lagi, kembali utuh, disiksa lagi, maka dia nyatakan, "Faya laitani, andaikan aku ini kuntu turaba, aku ini sebagai debu, tidak akan disiksa seperti ini." Nah, itulah laita. Maka la'allakum tattaqun itu harapan yang memungkinkan kalau kita itu puasanya sesuai yang digaris-gariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, sekarang takwa. Ini juga sering saya sampaikan. Orang itu menerjemahkan sesuatu kadang-kadang menurut arti bahasa saja. Kadang-kadang dia hanya mengikuti suatu pendapat seseorang yang kadang-kadang tidak sempurna. Ini sering saya sampaikan. Ini akan kita lihat, benarkah kita sebagai orang muttaqin, benarkah kita sampai memperoleh kedudukan takwa? Nah, kita lihat arti dalam Al-Quran. Tadi saya sampaikan ada arti menurut bahasa. Kalau dalam bahasa takwa, ya itu ada yang menyatakan artinya dari waqa, ada juga dari qawiyah, ya takwa. Jadi di situ ada perintahnya, yaitu kalau di dalam ayat Al-Quran ada ku angkusakum, itu juga artinya bertakwalah kalian. Tapi bisa diartikan juga jagalah kalian dari api neraka. Nah, ini arti takwa. Kalau menurut beberapa pendapat ulama yang sering saya sampaikan juga, takwa yaitu orang yang mau meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Yang pertama. Jadi kalau ada larangan pasti ditinggalkan. Jadi apapun bentuknya larangan. Apakah itu larangan yang benar-benar larangan yang haram atau larangan yang makruh. Ini kita kadang-kadang membedakan ya. Kalau larangan yang haram dengan larangan yang makruh itu beda. Nah, ini makruh pun itu larangan, Pak. Ya, makruh itu larangan, makanya dibenci. Makruhun itu artinya dibenci. Ini yang kadang-kadang suka meremehkan. Jangan kita itu suka meremehkan. Contoh, mohon maaf, di mana-mana itu perokok banyak, Pak ya. Perokok banyak ya. Kalau kata Pak Asnawi itu bilangnya gini, kalau orang itu suka ngerokok, itu penyakitnya batuk. Kalau orang nggak merokok, penyakitnya rupa-rupa. Ini Pak Asnawi bilangnya begitu. Ya, makruh itu dibenci karena ada sesuatu yang tidak disukai di antaranya. Orang rokok itu banyak nggak sopannya, Pak. Nggak punya rokok minta dong. Minta itu kan nggak baik. Ya kan? Ya, berani minta. Karena kadang-kadang orang yang perokok itu mulutnya asem gitu ya. Ada orang rokok, malah ngocor lidahnya. Netes. Orang dia yang rokok, dia yang lihat malah ngeces. Nah ini, orang rokok itu gitu. Kadang-kadang kalau orang rokok, itu membuang kotoran sembarangan. Mohon maaf, kalau di masjid kadang-kadang ada perokok, itu ada. Kotoran dari rokoknya itu ada. Nah ini, jadi kalau merokok itu jangan di masjid lah. Rasulullah itu melarang, masjid dikotori itu dilarang. Ya jangan sampai ngotori masjid apapun bentuknya. Ya kalau dulu Rasulullah itu nggak ada lah, masih pasir ya. Ketika ada orang mengotori, maka disuruh dibersihkan kotoran itu. Nah itu di zaman Rasulullah. Yang ketiga, yaitu orang yang takwa, ini yang kadang-kadang kita tidak terasa. Orang yang suka usil, Pak. Orang yang suka iri. Nah, tinggalkan usil, tinggalkan iri. Ini perumpamaan, ada orang beli motor. Ya kalau sekarang motor itu ada motor yang dari apa itu, Pak? Yang tidak pakai bensin, Pak. Apa namanya? Motor apa? Mungkin nggak perlu pemanasan gitu ya, langsung pakai jalan gitu. Kalau dulu kan motor itu pakainya bensin. Ada orang membeli motor, terus motornya dipanasin, tetangganya yang panas. Jangan seperti itu. Nah itu namanya orang yang tidak takwa. Ya biarkanlah dia punya motor yang panas, ya panas motornya. Jangan yang panas tetangganya. Itu yang tidak baik.
Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Ada lagi yang mengartikan, dan ini populer. Ini pendapat dari alim ulama. Makanya pendapat alim ulama itu, Pak, kita boleh mengikuti, boleh tidak, Pak. Kalau sekiranya itu penting, ya kita ikuti. Kayak hukum yang 5 yang disebut dengan al-ahkamul khamsah, itu pendapat ulama. Ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada wajib. Itu zaman Rasulullah nggak ada. Itu pendapat para alim ulama yang ketika munculnya imam madhab, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Karena itu penting, ya kita ikuti. Kenapa? Oh, ini wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Harus dilaksanakan. Oh, ini perintah, sunnah itu juga perintah. Oh, Rasulullah mencontohkan, kadang-kadang melaksanakan, kadang-kadang tidak. Oh, berarti kita boleh melaksanakan. Nah, ini sebenarnya perintah. Laksanakan kalau memungkinkan. Berbeda dengan mubah. Mubah itu dilaksanakan boleh, ditinggal pun boleh. Kayak makan. Tapi mubah itu sangat elastis, Pak. Bisa jadi menjadi wajib, bisa jadi menjadi haram. Makan, kalau kita itu membiarkan jasad kita itu lemes, jasad kita itu tidak terurus, wajib. Nah, kalau berlebih, haram. Nah, ini yang namanya mubah. Makanya mubah itu bisa menjadi ibadah ketika diawali dengan bismillah. Yang berikutnya makruh. Nah, ini makruh itu merupakan larangan, tetapi tidak begitu keras. Ya, bahkan kadang-kadang Rasulullah itu makruh tapi dicontohkan. Ini contoh, yaitu ketika Rasulullah bertawaf tapi nunggang kuda. Maka Rasulullah bilang, ini tawaf yang seperti ini tidak disukai. Ya, kecuali orang yang sudah harus didorong pakai kursi, sakit, melaksanakan umroh ataupun ibadah haji, nah itu harus ya didorong, itu diperbolehkan. Nah, begitu juga yang haram. Ya, yang haram itu jelas sesuatu yang harus ditinggalkan. Ada perintahnya dan Rasulullah itu mewanti-wanti untuk meninggalkannya. Ya, ini kita harus mengikuti. Tidak boleh kita itu meremehkan. Nah, kembali pendapat ulama yang menyatakan apa itu takwa, yaitu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Meninggalkan semua, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Ini baru secara umum, Pak. Belum secara terperinci. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu terperinci. Sebab nanti ada lagi yang lain. Ini juga sering saya sampaikan. Khusyuk. Coba kalau kita itu tanya khusyuk itu seperti apa? Khusyuk itu ketika kita sholat, hati kita hanya menghadap Allah. Hati kita hanya menghadap Allah. Tidak ada yang lain yang kita hadapi. Ya, itu benar. Tapi kurang tepat. Ya, ketika ditanya khusyuk, itu pasti jawabannya itu ketika kita sholat. Ya, karena tanaman kita itu tanaman pemberikan pembelajarannya dulunya ustadz-ustadz kita itu langsung ke fikih, yaitu pemahaman bagaimana toharo, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji dan sebagainya. Makanya ketika menerjemahkan, ketika mendefinisikan, definisinya itu definisi fikih. Itu tidak salah kalau menurut saya. Tapi ada sesuatu yang ditinggalkan.
Bagaimana menurut Al-Quran? Nah, kalau tadi khusyuk itu yaitu ayatnya yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Pakainya ain Pak ya, bukan pakai hamzah ya, khashi'in. Ya, jadi wasta'inu, mintalah kalian bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran, was-shalah, dan doa. Ya, sholat itu artinya doa. Ya, sholat dengan sholat ya benar juga. Tapi dinyatakan orang meminta dengan kesabaran dan sholat, wa innaha, itu wa inna, keduanya itu ya, sabar dan sholat, lakabiratun, sungguh berat, illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, ini khusyuk di sini ada penjabarannya. Apa itu penjabarannya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, ini ada penjelasannya. Khusyuk itu seperti apa? Alladzina yadhunnuna, yaitu alladzina, yaitu rupanya orang banyak, yadhunnun. Ya, zonna itu asalnya artinya dugaan, Mbak. Arti asalnya itu dugaan. Makanya di situ ada suudzon, ya, buruk sangka, husnudzon, baik sangka. Tapi zon di sini kalau berkaitan dengan penjelasan orang-orang Islam, kalau berkaitan penjelasan orang-orang yang taat beragama, penjelasan untuk orang-orang yang beriman, itu bukan praduga, Pak, bukan. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa pinjaman, kalimatnya itu kalimat pinjaman. Yang sering disampaikan yaitu kayak istaro itu artinya membeli. Tetapi ketika ayat Al-Quran menyatakan wala tasdaru, itu bukan jangan engkau membeli, tetapi di sana jangan engkau menjual. Jadi kebalikannya ada. Ya jangan, makanya belajar Al-Quran itu nggak cukup kita itu dari bahasa saja, nggak cukup. Karena ada pernyataan yang dibalik. Kayak wala tasdaru bi ayat bisa manang qalila. Kalau arti yang sebenarnya jangan engkau membeli. Kalau arti sebenarnya dengan harga yang murah. Ya. Jadi kalau arti hakiki, arti dari yang dimaksud ayat Al-Quran, janganlah engkau menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Nah ini, ya jadi jangan engkau menjual ayat-ayatku, itu artinya janganlah engkau membuat dasarnya dibilangnya Al-Quran hanya untuk memperoleh keuntungan. Itu tidak dibenarkan. Nah ini ya, jadi belajar Al-Quran itu nggak bisa hanya terjemahannya sendirian, itu nggak bisa. Harus ada gurunya, harus tahu yang sesungguhnya dari pesan-pesan dari Allah. Nah, ya zunnun itu kalau untuk orang yang beriman itu yakin. Ya zunnun kalau penjelasannya untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang tidak ada syukurnya, maka disebutnya syak. Syak itu artinya ragu. Makanya kalau diterjemahkan, karena ini menjelaskan orang yang khusyuk, orang yang mau beribadah, orang-orang yang iman, maka alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, itu artinya yaitu orang-orang yang yakin bahwa dirinya itu akan bertemu dengan Allah. Apa yang dia perbuat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau arti khusyuk itu di mana saja, kapan saja, tidak hanya ketika sholat, dia itu dipantau oleh Allah. Dia itu selalu dipantau oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat.
Kalau sudah seperti ini, orang kaya, dia tidak merasa kekayaannya itu karena usahanya sendiri. Tapi dia nyatakan, hadza min indillah. Ini adalah dari Allah. Makanya ketika ada perintah, wa anfiqu, infakkan, tidak akan pelit. Nah ini, kalau dia itu mempunyai keimanan yang benar. Ya, jadi bagaimana takwa yang sebenarnya? Nah, ini dalam surah yang pertama, ya surah Al-Baqarah, ayat-ayat yang pertama. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kadang-kadang ayat Al-Qur'an itu kata kunci itu di akhir ayat, terus ini dijabarkan oleh ayat berikutnya. Nanti ada juga yang ketika dijabarkan dulu, terus di akhirnya kayak ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu adalah penegasan mereka yang seperti itu adalah orang yang mukmin yang sebenarnya. Tapi kebanyakan itu dijabar dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini belum ada penjabarannya. Penjabarannya baru ayat yang berikutnya. Jadi kalau di sini kan dinyatakan itulah orang-orang yang takwa. Seperti apa orang yang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tidak cukup satu ayat. Ada yang berikutnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baru ini ada penegasannya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi muttaqin itu apa sih? Ini penjelasan yang pertama. Nanti ada penjelasan yang berikutnya. Jadi muttaqin yang pertama yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Ini ciri orang yang takwa yang pertama. Dia yakin adanya Allah, yakin adanya malaikat, yakin adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan, ya, yang gaib itu. Wa yuqimunas shalah. Nah, di sini dia menegakkan sholat. Ya, di sini juga bukan artinya melaksanakan, Pak ya. Jadi menegakkan. Menegakkan itu kapan saja, di mana saja. Dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Ya, tetap menegakkan. Ya, jadi dia tidak pernah meninggalkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan apa-apa yang telah aku rizkikan kepada mereka, yunfikun di sini artinya zakat. Ya, zakat. Zakat itu yaitu yang 2,5%-nya dikeluarkan. Perolehan yang ketika dia usaha setahunnya itu dipotong, ya, hitung dikeluarkan. Atau ketika dia nerima langsung, khawatir kalau nanti orang itu memperoleh kekayaan yang banyak, ketika dipotong prosentasenya kecil, kayaknya gede. Ya, dicicil juga boleh. Ya, dicicil agar murah. Kan kalau orang itu masih miskin, Pak ya, masih tidak punya, itu kadang-kadang pemberiannya lebih besar, Pak. Jadi katakan orang yang memperoleh upah dari seseorang 200.000, maka dia berani berinfak 10.000. Iya kan? Itu prosentasenya berapa? Ya, 1/5 ya. Nah itu. Tapi kalau orang itu kaya 1 miliar, 1/5-nya berapa? Pikir-pikir, gede banget ya. Nah ini, ya ternyata mohon maaf. Nih, Pak Haji Aryan. Mohon maaf, Pak Haji. Orang miskin itu ternyata kalau dihitung prosentasenya, itu kadang-kadang infaknya lebih besar kalau prosentase. Makanya sebaiknya kalau orang itu punya pendapatan yang rutin, potong langsung. Atau disisihkan, kalau tidak langsung dikasihkan. Sisihkan, jangan diulik-ulik. Ini tempatnya untuk orang yang berhak. Nah itu akan lebih bagus. Jadi setiap bulan, hitung-hitung, sisihkan. Hitung-hitung, sisihkan. Terus gitu, seperti itu.
nanti tidak akan merasakan pengeluaran itu besar sekali, itu enggak. Seperti itu adanya. Ya, di sini adalah memberikan zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum, yaitu ya kitab. Makanya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh hidayah. Ayat yang terakhir yang menjelaskan tentang takwa ini juga sering dibacakan oleh Imam Pak Khatib. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, ini muttaqin ada penjelasan juga. Penjelasannya beda dengan yang ayat yang tadi Al-Baqarah yang pertama. Di sini alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kalau yang tadi itu zakat, yang sekarang itu infak, berinfak. Berinfak berupa sodako, berupa wakaf, berupa hibah. Nah, ini infak. Infaknya itu tidak pakai perhitungan dalam keadaan seperti apapun. Baik itu dalam keadaan longgar, ya diberikan cukup banyak rezekinya, atau diberikan dalam keadaan sedikit. Baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Nah ini ya, wasarra wadarra, dia tetap memberikan infak. Yang berikutnya, wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarah. Ya, menahan amarah. Ini ciri dari orang yang bertakwa yang berikutnya. Wal afina 'anil nas. Jadi dia itu pemaaf untuk semua manusia. Kan beda Pak ya, kalau kita perhatikan ayat yang pertama yang dalam surah Al-Baqarah yang pertama tadi itu hubungannya hanya kepada Allah. Kepada Allah kita disuruh seperti itu, mau menegakkan sholat, mau mengimani kepada yang gaib, mau mengeluarkan zakat. Nah itu ciri orang yang bertakwa yang pertama itu menunjukkan hubungan dengan Allah semata. Berbeda dengan yang berikutnya, yaitu mau berbagi. Baik itu dalam keadaan longgar ataupun sempit. Begitu juga dengan sesamanya, dia bisa menahan amarah. Ada yang berbuat salah, ya dia bisa menahan dirinya. Dan lebih dari itu, dia memaafkan. Nah sekarang kita tinggal bercermin Pak. Kita berada di mana? Oke, mungkin kita masih bisa dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah yang pertama. Sekarang yang kedua, berinfak enggak ya? Oh, alhamdulillah. Walaupun sedikit, walaupun dalam keadaan seperti apapun, aku berinfak. Dengan sesamanya bagaimana? Bisa enggak menahan amarah? Oh, kadang-kadang amarahnya muncul. Kadang-kadang bisa maafan. Oh ini yang masih bagi-bagi berarti ya. Jadi belum sampai derajat takwa. Baru wal afina 'anin nas, dia itu orang yang mau memaafkan segala-galanya. Nah, itulah takwa. Takwa itu kalau dibagi itu ada dua. Ada yang hubungannya dengan Allah, ada yang hubungannya dengan sesama manusia. Makanya kalau kita sudah berpuasa, inilah kriteria takwa, praktekan. Maka yang sebenarnya takwa, inilah yang ada di dalam Al-Quran. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, itulah yang dapat sampaikan di awal pengajian ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Billahi taufiq hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.